Pemirsa TVMU yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, khususnya para netizen yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita bisa belajar dan terus menerus berupaya menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pencerah hati, pikiran kita dan langkah kita dalam hidup ini. Saya akan lanjutkan bagaimana tahapan-tahapan atau cara metode yang dilakukan dalam istilah ini. Kita akan bacakan ayat selanjutnya. Ketika Allah perintahkan kita fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah, kemudian Allah tidak berhenti di situ ayat itu, melanjutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunu khairan minhun. Pertama, salah satunya adalah hai orang-orang beriman dipanggil Allah untuk bisa menjaga persaudaraan, untuk bisa menjaga dan melakukan islah atau rekonsiliasi. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah kalian satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diolok-olok itu, yang dijelek-jelekan itu lebih baik daripada mereka yang menjelek-jelekkan atau yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Demikian juga mereka, para wanita, para ibu-ibu atau perempuan, jangan melakukan hal yang sama. Boleh jadi perempuan yang dihina, yang diolok-olok itu, dalam hal ini konteks mungkin kaitannya sama pilpres, ya, harus kita hentikan yang namanya mengolok-olok, menyinyir gitu kan. Bahasa kita sekarang ini a priori dan seterusnya itu harus dihentikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu artinya janganlah kalian saling mencela satu sama lain dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, istilah kaitan sama pilpres ini kan pendukung 01 mendapat gelar namanya cebong gitu kan, atau cebi, sementara pasangan 02 mereka pendukungnya disebut kampret ya. Istilah-istilah ini, terminologi nama dukungan ini adalah wallahu alam apakah ini niatnya buruk atau tidak, tapi rasanya ini mendiskreditkan. Mungkin apa yang ada makna di balik kecebong itu, di balik kampret itu apa ada. Dan ini dalam konteks Islam memang harus dihentikan. Dalam konteks rekonsiliasi menurut Al-Quran, supaya terwujud rekonsiliasi atau islah itu, ini harus dihentikan ini. Ini ayat pada ayat yang ke-11 kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menarik sekali menutup ayat itu, wa man lam yatub bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, panggilan dari orang-orang fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa yang tidak berhenti atau bertobat terhadap cara-cara demikian untuk mencapai rekonsiliasi, mencapai islah, mereka itu faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Mereka orang-orang zalim. Kata Allah, inna wa la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Rekonsiliasi ini adalah cara petunjuk dari Allah untuk mempersaudarakan kembali saudara keimanan, saudara akidah, saudara kebangsaan, saudara kemanusiaan ini. Kalau mereka tidak mau melakukan cara yang Allah tunjukkan, tidak mau mengikuti petunjuk Allah bagaimana menyelesaikan solusi, maka Allah memberi cap mereka faulaika humuz zalimun. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ini yang pertama di dalam ayat 11. Selanjutnya yang harus kita lakukan dalam islah atau rekonsiliasi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian berprasangka buruk. Ya, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, ini penting. Berprasangka itu sesuatu yang kebenarannya belum pasti.
Ya. Jadi kita memang tidak boleh menuduh, misalnya menuduh pihak-pihak ini curang, itu curang. Tapi ketika memang punya bukti, ini bukan berprasangka buruk artinya. Bisa jadi kelalaian, bisa jadi human error, atau mungkin bisa jadi sekarang salah input. Memang perlu diluruskan, tapi dengan tentunya bukti data yang valid, yang akurat. Ini di luar konteks prasangka buruk yang semacam ini. Karena itu tuduhan-tuduhan yang ini tidak bisa membuktikan, memang ada waktunya, ada tempatnya, dan ada forumnya. Ya, kembali ke ayat ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang pertama di dalam ayat ini, setelah rangkaian tadi tidak boleh mengolok-olok, mencaci maki, menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Kemudian di ayat ini jangan berprasangka buruk. Allah masih lanjutkan, wala tajassasu. Janganlah kalian melakukan jasus, mencari-cari kesalahan. Ya. Kesalahan itu dalam konteks pribadi yang dimaksud memang tidak boleh, tapi kalau kesalahan dalam konteks yang akan membahayakan sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah kepentingan yang lebih banyak, memang harus diantisipasi. Jadi yang dimaksud wala tajassasu di sini tentu kesalahan yang implikasinya itu kira-kira tidak terlalu bermanfaat. Tapi ketika bermanfaat untuk kepentingan, kesalahan itu memang menjadi penting. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian satu dengan yang lain saling menggibah, menggunjing, membicarakan orang yang dibicarakannya tidak ada di depannya. Ini namanya gibah. Kemudian begitu pentingnya gibah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka jika kalian memakan bangkai daging saudara kalian? Kata fakarihtumu. Maka kalian akan benci. Karena itu ghibah ini menggunjing, membicarakan musuh, lawan yang tidak di dalam forum-forum yang memang netral, itu akan bisa menjadi bahasan-bahasan ghibah. Ayat itu kemudian ditutup oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada innahu tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Netizen dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.